凝聚了爱神死寂，一旦踏入，凶险至极。大家小心！击败也不，有脱困的办法。我们被困在这里了。这次就由我来与你一战，攻击女神。黄金龙斩！追空拦截魂导炮，我们拖延一段时间。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-96. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya gudang persenjataan dari Kekaisaran Matahari Bulan telah diledakkan oleh Hu Yuhou, yang dimana ledakan ini sedikit berbeda dengan versi novelnya, yang di bagian novel sampai mengakibatkan korban jiwa daripada penduduk sipil, tetapi pada versi Donghuanya enggak cuy, ia hanya meledakkan bagian gudang persenjataan yang jauh dari warga sipil. Dan singkatnya, akibat ledakan ini mengakibatkan ayahnya Sutyendra meninggal dunia karena syok setelah mendengar kabar kalau istana Matahari Bulannya yang telah diledakkan, yang membuat Sutyendra pun sepenuhnya menjadi Kekaisaran Matahari Bulan, dan ia pun kembali memulai untuk rencananya, yaitu dengan menekan para anggota peserta dari kompetisi elit kontinental. Sedangkan untuk Hu Yuhou bersama dengan rombongannya, mereka melewati sebuah tempat yang merupakan hutan berkabut, tetapi mereka tidak bisa keluar dari tempat itu karena tempat tersebut yang seperti labirin, dan bahkan kekuatan pendeteksi Hu Yuhou juga tidak bisa digunakan karena kabut yang tebal. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hu Yuhou bersama dengan rombongannya yang telah sampai di sebuah tempat yang tampak seperti lembah setelah mereka sebelumnya telah berhasil keluar dari hutan berkabut. Dan di sini pun Hu Yuhou mengetahui lembah ini melalui catatan dari Tang San dulunya, yang waktu itu Hu Yuhou menemukan catatan tersebut waktu berada di lembah dari sungai es, yang di sini Hu Yuhou mengetahui kalau lembah ini disebut sebagai lembah cinta Qiankun, yaitu sebuah lembah yang dulu terbentuk akibat pengkhianatan cinta dari seorang dewi, yaitu percintaannya yang gagal karena dikhianati. Tetapi di saat itu tanpa Xiao yang menyentuh air lembah, tiba-tiba saja adanya sebuah cahaya yang aktif. 大家小心！ Dan setelah itu tiba-tiba saja adanya sebuah topan berwarna emas menyedot mereka semua masuk ke dalam sana, sekaligus adanya sebuah perkataan mengenai sebuah ujian. Sedangkan di tempat dari kota Mingdu kita diperlihatkan dengan adanya seorang perempuan yang berasal dari sekte naga yang jujur mimin lupa namanya siapa, sedang bersembunyi dari kejaran para penjaga Sutyendra, yang tampaknya ia mencoba untuk kabur mencari bantuan. Si perempuan itu bisa lari dari para penjaga di sana, tetapi sayangnya adanya seorang pria bertopeng yang melihat pelariannya. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Hu Yuhou bersama dengan Wandong, yang tampak mereka berdua sekarang sedang terjatuh pingsan, dan tak lama kemudian mereka berdua sama-sama terbangun. Yang di sini Hu Yuhou bersama Wandong merasa kebingungan di mana mereka sekarang. Tetapi pada saat ini Hu Yuhou pun menyadari kalau kemungkinan mereka sekarang berada di sebuah dunia buatan, dan untuk teman-teman lainnya kemungkinan mereka juga telah terpisah di tempat yang berbeda. Dan setelah itu adanya juga suara yang mengatakan kepada mereka kalau mereka disuruh untuk pergi meninggalkan tempat ini untuk bisa lolos pada ujian pertama, yang lalu pun adanya sebuah jembatan yang dapat mereka lalui. Tetapi karena jembatan ini merupakan jembatan tali, membuat Hu Yuhou dan juga Wandong merasa khawatir, dan Wandong mencoba untuk memeriksa jalan jembatan dengan mencoba untuk terbang menggunakan sayapnya. Tetapi sayangnya Wandong tidak bisa terbang, dan juga Hu Yuhou mencoba untuk menggunakan alat pendorong roket tetapi juga tidak bisa, membuat Hu Yuhou dan juga Wandong menyadari kalau
kalau ujian mereka sekarang dilarang untuk menggunakan cara terbang. Yang mau tak mau mereka harus melewati jembatan ini dengan berjalan kaki. 真的可怕。木板掉落，长久没有回声。 Setelah mereka melewati jembatan itu, tiba-tiba saja jembatan yang berada di jalan mereka roboh yang membuat mereka tidak bisa kembali ke tempat awal. Yang di sini pun Wu Yuho juga bisa mendengar kalau jurang yang berada di bawah mereka ini sepertinya tak berdasar karena mereka yang tidak bisa mendengar adanya suara gema dari jembatan yang roboh, membuat Wu Yuho sadar jika mereka terjatuh dari jurang ini kemungkinan mereka akan mati. Wu Yuho bersama dengan Wan Dong pun melanjutkan perjalanan mereka yang di tengah perjalanan tiba-tiba saja mereka berhadapan dengan Wan Qing'er. Yang di sini pun Wu Yuho, Wan Qing'er dan juga Wan Dong sadar bahwasanya di sini mereka akan disuruh untuk melakukan pertarungan duel dan siapapun yang menang dalam pertarungan ini maka yang menang akan bisa keluar dari ujian ini. Namun di sini Wu Yuho meminta kepada Wan Dong untuk tidak ikut dalam pertarungan, biarkan dirinya sendiri yang menghadapi Wan Qing'er. 我们被困在这里了。这次就由我来与你一战，这面前就会浮现出路。双方只要一方落败。 Yang setelah itu pun juga tiba-tiba saja adanya sebuah dinding yang tidak bisa diterobos oleh Wan Dong untuk mengganggu pertarungan mereka. Yang di sini pun Wan Qing'er meremehkan Wu Yuho dengan mengatakan kalau Wu Yuho telah menurunkan persentase kemenangannya dengan tidak mengajak Wan Dong. Dan setelah itu pun pertarungan Wu Yuho melawan Wan Qing'er dimulai dengan Wu Yuho menggunakan serangan dari Kaisar Es Bing'er. Tetapi serangan itu dapat ditahan oleh Wan Qing'er menggunakan teknik dari naga emasnya. 冰皇之怒，风之女神。 Dan setelah itu pertarungan mereka kembali berlanjut dengan Wu Yuho menggunakan keterampilan seni bela diri dari pertempuran Dewi Cahaya yang seketika membuat pergerakan Wu Yuho menjadi cepat dan juga lincah, dapat bersaing melawan Wan Qing'er yang menggunakan tombak naga emasnya, yang membuat Wan Qing'er kaget karena daya tempur jarak dekat Wu Yuho yang meningkat dengan sangat cepat. Dan lalu pun Wu Yuho menggunakan teknik ilusinya untuk menjebak Wan Qing'er di dalam ilusinya, yang seketika membuat Wan Qing'er terjebak di dalam ilusinya Wu Yuho dan sulit untuk bisa keluar di sana. Sekaligus di sana Wan Qing'er bisa melihat bayangan-bayangan dari kodamnya Wu Yuho seperti Putri Salju dan juga Tianmeng. Wan Qing'er mencoba untuk melawan ilusinya Wu Yuho dengan menggunakan teknik dari persepsi naga emasnya, yang seketika pun terjadi peraduan kekuatan di antara mereka berdua. 黄金龙斩。 Yaitu Wan Qing'er yang mencoba keluar dari ilusinya Wu Yuho, sedangkan Wu Yuho yang mencoba untuk menekan Wan Qing'er. Singkatnya, pertarungan itu tiba-tiba saja langsung dihentikan oleh Wu Yuho dengan Wu Yuho mengatakan ia menyerah karena Wu Yuho tahu kelanjutan dari pertarungan mereka pada akhirnya akan dimenangkan oleh Wan Qing'er karena Wu Yuho kemungkinan yang akan kehabisan tenaganya dalam menekan Wan Qing'er. Sedangkan jika Wan Qing'er bisa keluar dari dunia ilusinya, maka Wan Qing'er bisa akan langsung menghajar Wu Yuho dari jarak yang dekat, mengakibatkan Wu Yuho tidak bisa melawan karena sudah kehabisan tenaga, dan Wan Qing'er pada akhirnya akan menjadi pemenang. Daripada dirinya dilukai oleh Wan Qing'er, lebih baik Wu Yuho mengaku kalah saja. Tetapi Wan Qing'er sadar kalau Wu Yuho mengaku kalah adanya alasan lain. Wu Yuho pun pada akhirnya membenarkan hal tersebut dengan memberitahu kalau dirinya ingin berterima kasih kepada Wan Qing'er karena sebelumnya telah menolong Wu Yuho waktu Wu Yuho berada di kondisi kritis, yaitu waktu berada di Danau Api Es. Di sini Wan Qing'er tidak menerima kemenangan pertarungan ini karena menganggap kemenangan ini tidak ada artinya jika dirinya memenangkan pertarungan dengan pihak musuh yang menyerah. Tetapi Wu Yuho menolak untuk melanjutkan pertarungan dan memutuskan untuk menerima hukuman ini bersama dengan Wan Dong. Dan lalu pun Wu Yuho bersama dengan Wan Dong mereka mendapatkan hukuman dengan mereka terjatuh dari atas jembatan. Sedangkan Wan Qing'er ia akan melanjutkan ujian dengan ia yang akan melanjutkan perjalanan di atas jembatan tersebut. Kemudian pun kita berpindah posisi di tempat Su Tiantra sekarang, yang di sini Su Tiantra bersama dengan pihaknya telah berhasil untuk mengekang kekuatan dari sekte lainnya dan juga akademi lainnya dengan mereka yang telah berhasil menekan mereka semua di ancaman mereka.
Dan di sini mereka juga telah mempersiapkan serangan balik jika pihak utama dari sekte-sekte yang telah murid mereka dipenjarakan oleh Sutyendra melakukan serangan balik untuk melakukan pembebasan kepada pihak mereka, maka di sini Sutyendra telah mempersiapkan jebakan lain untuk menyambut hal tersebut. Jadi jika adanya perlawanan, maka mereka sudah siap. Dan untuk selanjutnya, Sutyendra juga menyuruh kepada Ji Hongchen untuk melanjutkan proyek mereka, yaitu humanoid robot mereka untuk menjadi senjata utama mereka, karena di sini persenjataan mereka yang telah hancur akibat ledakan dari gudang persenjataan sebelumnya. Mereka harus bisa untuk mengembalikan kekuatan mereka dengan para humanoid ini. Di sana juga Master Ye Yuling memberitahu kepada Ji Hongchen bahwasanya proyek dari humanoid mereka adanya seseorang yang telah menirunya waktu berada di kompetisi insinyur alat bawah tanah. Mendengar hal itu membuat Ji Hongchen kaget dan bertanya siapa orang itu. Sutyendra menjawab kalau orang itu tidak hanya bertanggung jawab karena telah mencuri data mereka mengenai alat humanoid, tetapi juga telah menyebabkan ledakan sebelumnya. Yang Sutyendra pun memberitahu kalau orang tersebut merupakan Hu Yuhao, yang seketika pun membuat Ji Hongchen menjadi kaget mendengar nama Hu Yuhao. Sutyendra sendiri juga mengakui kalau Hu Yuhao ini akan menjadi ancamannya serius bagi mereka nantinya karena kekuatan istimewa yang dimiliki oleh Hu Yuhao. Kemudian pun kita berpindah ke tempat Hu Yuhao dan juga Wandong sekarang, yang di sini ternyata mereka berdua langsung berpindah tempat menjadi prajurit pengawal dari Dai Hao, yaitu ayahnya Hu Yuhao, yang seketika pun membuat Hu Yuhao menjadi sangat kaget dan juga sangat kesal melihat ayahnya ini karena dendam lamanya Hu Yuhao kepada ayahnya, yaitu ayahnya Hu Yuhao yang telah melantarkan ibunya Hu Yuhao. Di sini juga Hu Yuhao melihat adanya Dewa Bin dan juga Zulu yang juga mengikuti misi ini, dan tak lama kemudian adanya suara yang masuk ke dalam telinganya Hu Yuhao dan juga Wandong serta Dewa Bin serta Zulu mengenai misi mereka, yang dimana misi mereka adalah untuk melindungi Dai Hao dari serangan pihak Kekaisaran Matahari Bulan yang sebentar lagi akan tiba. Jika mereka gagal untuk melindungi Dai Hao ataupun Dai Hao akan tewas, maka mereka dianggap telah gagal menjalankan misi ini dan mereka akan mendapatkan hukuman mati. 竟然让我救他！考核现在开始。逃生，考核失败。这里是明斗山脉，山。 Seketika pun membuat Hu Yuhao merasa kesal atas misi ini karena dendam lama Hu Yuhao kepada ayahnya. Rasa benci yang ia miliki kini harus ia timbun dengan dirinya yang harus melindungi ayahnya sendiri. Di sini Wandong juga berpikir bahwasanya misi ini merupakan misi yang nyata karena tempat ini sendiri merupakan tempat yang sangat cocok untuk melakukan penyerangan dan juga penyegapan. Hu Yuhao memahaminya dan mencoba untuk memeriksanya, dan benar saja tempat ini diawasi oleh persenjataan udara yang dimiliki oleh Matahari Bulan. Yang setelah itu Hu Yuhao juga berbicara kepada Dewa Bin serta Zulu untuk melakukan kerjasama, walaupun awalnya Dewa Bin menolaknya atas dasar rasa benci mereka berdua, tetapi pada akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama. Singkatnya Hu Yuhao bersama Dewa Bin berbicara kepada Dai Hao, yang di sini sebenarnya Dai Hao tidak mengetahui kalau kedua orang ini merupakan anaknya, tetapi singkatnya Hu Yuhao memberitahu situasi yang sedang terjadi dengan menunjukkan situasi di tempat mereka menggunakan persepsi kekuatan Hu Yuhao yang seketika membuat ayah mereka kaget karena ternyata mereka sekarang telah diawasi oleh persenjataan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan segera pun Dai Hao menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk segera mundur untuk menghindari penyegapan dari serangan Kekaisaran Matahari Bulan. Tetapi Kekaisaran Matahari Bulan yang telah mengetahui pasukan Dai Hao yang telah mundur langsung dengan segera melepaskan serangan mereka, yang untungnya serangan itu dapat ditahan oleh kamp pertahanan milik dari rombongannya Dai Hao. 这个空拦截混导炮，我们拖延一段时间。 Dewa Bin juga melihat hal ini, ia yakin kalau mereka akan bisa selamat berkat serangan balik dari persenjataan kamp pertahanan ayah mereka. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan ujian ketiga, yang dalam ujian ini pertama kita diperlihatkan dengan adanya seorang pria yang sedang menyelamatkan seorang perempuan, yang dimana pria ini merupakan Susansi yang sedang menyelamatkan ibunya Jiang Nanan. Yang intinya pada bagian ini merupakan cerita sedikit background dari cerita Susansi dan juga Jiang Nanan, sekaligus nanti akan menjelaskan kenapa Jiang Nanan tidak terlalu menyukai Susansi dan menjauhi Susansi, dan cerita itu akan diperlihatkan
pada bagian ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan kembali dengan ujian Hu Yuhou, yaitu yang sedang menyelamatkan ayahnya, yang tanpa sekarang mereka berada di kepungan dari serangan musuh. Tetapi di sini ayahnya Hu Yuhou, yaitu Dai Hao, di sini ia mencoba untuk melindungi mereka semua menggunakan pertahanannya, yang seketika membuat Hu Yuhou merasa kagum atas tindakan heroik dari ayahnya yang mencoba untuk melindungi mereka semua. Dan setelah itu juga kita diperlihatkan dengan ujian selanjutnya dengan Hu Yuhou yang bertemu dengan seseorang pria yang sedang gabut di atas pantai. Siapa lagi kalau bukan sang dewa gabut sekaligus mertua Hu Yuhou, yaitu Tang San, yang nantinya Hu Yuhou akan menghadapi Tang San sebagai ujiannya. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 凝聚了爱神死期，一旦踏入，凶险之极。大家小心！击败野，不，有脱困的办法。我们被困在这里。